Life is fine somehow, gotta regain control. City lights are shining in the night they call dreams we are designing. Shin Tae-yong, pelatih yang pernah membawa angin segar dan sejarah baru bagi timnas Indonesia, kini memang sudah resmi meninggalkan jabatannya. Namun perpisahan ini terasa begitu berat, tidak hanya bagi para pemain, tetapi juga bagi seluruh supporter yang menyaksikan perjuangan demi perjuangan bersama STY. Kenangan indah, kemenangan bersejarah, dan rasa kebersamaan yang ia bangun seakan masih melekat kuat di hati kita semua. Siapa sangka, di awal tahun 2025 yang baru berjalan beberapa hari, kita harus menerima kenyataan pahit ini. Seorang pelatih yang membawa harapan besar kini hanya tinggal kenangan. Tentu saja rasa kehilangan ini dirasakan oleh semua pihak, termasuk para pemain timnas, satu persatu menyampaikan ucapan terima kasih kepada Shin Tae-yong. Bukan hanya karena jasanya di lapangan, tetapi juga perannya sebagai sosok ayah yang selalu mendampingi dan membimbing para pemain kita. Namun inilah dunia sepak bola. Seperti penggalan lirik lagu Bernadia, hidup harus tetap berjalan. Ya, segala sesuatu harus terus berjalan. PSSI telah membuat keputusan besar. Pengganti STY kini sudah ditunjuk dan akan diumumkan pada tanggal 12 nanti. Pelatih baru ini diharapkan mampu membawa angin segar ke tubuh timnas Indonesia. Keputusan yang tak mudah, tetapi dipercaya menjadi langkah terbaik untuk masa depan sepak bola Indonesia. Salah satu pemain yang memberikan tanggapannya adalah Kapten Timnas Indonesia, Jesus. Sebagai sosok pemimpin di lapangan, C menyadari beratnya situasi ini, apalagi hanya dalam waktu kurang dari 3 bulan. Timnas harus menghadapi laga penting lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Di sisi lain, tantangan sesungguhnya dimulai. Pelatih baru, sistem baru, dan waktu yang sangat singkat. Semua pihak, mulai dari PSSI, pelatih, staf, hingga para pemain, harus bekerja ekstra keras untuk beradaptasi dan memastikan timnas bisa lolos ke Piala Dunia. Mampukah sistem baru ini diterapkan dalam waktu yang begitu singkat? Apa target baru di bawah kepelatihan baru timnas Indonesia? Mari kita bahas lebih dalam hanya di video ini. Shin Tae-yong memulai perjalanannya bersama timnas Indonesia pada Desember 2019 di bawah kepemimpinan Ketua PSSI saat itu Iwan Bule. Kala itu kondisi timnas kita berada di titik nadir, bukan hanya nol tapi mungkin minus. Shin Tae-yong datang dengan misi besar, tidak hanya sebagai pelatih tetapi juga membangun fondasi baru bagi sepak bola Indonesia. Ia mengajarkan pada para pemain teknik dasar, pola makan yang sehat, hingga disiplin yang menjadi dasar kekuatan Indonesia saat ini. Selama masa kepemimpinannya, Shin Tae-yong membawa perubahan besar yang tidak bisa diabaikan. Ia meregenerasi skuad dengan mengorbitkan pemain-pemain muda, membawa timnas ke final AFF 2020 dengan skuad yang penuh talenta muda. Lolos ke Piala Asia setelah 16 tahun absen, dan bahkan mencetak sejarah baru dengan membawa Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pencapaian yang belum pernah diraih sebelumnya. Tidak hanya itu, peringkat FIFA Indonesia melonjak drastis. Dari posisi 173 saat ia datang, kini Indonesia berada di posisi 125. Sebuah lompatan besar, 48 peringkat dalam waktu kurang dari 5 tahun. Selama ini juga para pemain timnas sudah tumbuh dan berkembang layaknya keluarga bersama Shin Tae-yong. Maka tak heran seluruh pemain timnas mengucapkan terima kasih kepada Shin Tae-yong. Dan tak sedikit pula yang menceritakan kenangannya bersama Coach Shin Tae-yong. Seperti Ivar Jenner yang mengingat dengan bangga momen debutnya melawan Argentina di usia 19 tahun. Sebuah kepercayaan besar dari STY. Hernando Ari yang berterima kasih kepada STY yang pernah memintanya berhenti latihan untuk menjalani operasi yang menyelamatkan karirnya. Lalu ada Rizky Ridho yang menyebut STY sebagai mentor, teman, dan panutan yang mendorongnya melampaui batas. Dan banyak lagi pemain lainnya yang mengungkapkan rasa terima kasih atas kepercayaan, perhatian, dan kasih sayang yang mereka terima selama masa kepemimpinan STY.
storms surround me, gonna speak out loud. Past mistakes are fading, the past we create. Namun, seperti kata pepatah, setiap perjalanan selalu ada akhirnya. Meskipun masa baktinya berakhir lebih cepat, Shin Tae-yong meninggalkan fondasi yang kuat bagi timnas Indonesia. Fondasi ini akan menjadi modal berharga bagi penerusnya untuk membawa Indonesia melangkah lebih jauh. Kini PSSI telah mengantongi nama pengganti. Rumor kuat menyebutkan bahwa Patrick Kluivert, mantan bintang Barcelona dan timnas Belanda, akan mengisi kursi kepelatihan. Jurnalis sepak bola ternama, Fabrizio Romano, bahkan memperkuat rumor ini. Dalam postingannya di media sosial X, Fabrizio menyebut bahwa Kluivert telah setuju menangani timnas Indonesia selama 2 tahun, dengan opsi perpanjangan 2 tahun tambahan. Namun, pertanyaan besar pun muncul. Apakah para pemain timnas bisa beradaptasi dengan sistem dan gaya kepelatihan baru dalam waktu singkat? Apalagi jadwal kualifikasi Piala Dunia hanya tinggal kurang dari 3 bulan lagi. Kami pikir saat ini timnas kita memiliki rata-rata pemain yang memiliki kualitas Eropa. Dari pemain keturunan hingga pemain Indonesia yang memiliki kualitas Eropa dan abroad di beberapa negara luar Indonesia. Pemain dengan kualitas Eropa punya adaptif yang tinggi. Mereka bisa beradaptasi dengan pelatih baru dengan sistem barunya. Ditambah pelatih yang sudah dipastikan dari Belanda, anggap saja Patrick Kluivert yang kuat dirumorkan. Kehadiran Kluivert yang memiliki latar belakang dan filosofi sepak bola Barcelona dan Belanda kemungkinan dapat mempermudah proses adaptasi para pemain timnas terhadap sistem dan strategi baru yang akan diterapkan. Filosofi sepak bola Belanda yang menekankan permainan menyerang dan penguasaan bola. Seperti tiki-taka Barcelona, hal ini sejalan dengan gaya bermain yang familiar bagi para pemain timnas Indonesia di Eropa. Dengan begitu, Kluivert dapat mengintegrasikan filosofi ini ke dalam permainan timnas Indonesia, sehingga mempercepat adaptasi dan meningkatkan performa tim secara keseluruhan. Meskipun demikian, adaptasi terhadap pelatih dan sistem baru memerlukan waktu dan kerjasama yang solid antara pelatih, pemain, dan staf pendukung. Namun, Kapten Timnas Indonesia, Jesus, percaya dengan keputusan yang diambil. Ini adalah yang terbaik bagi Indonesia. Bagi pemain Venezia, masih ada waktu untuk mematangkan timnas Indonesia sehingga bisa meraih poin maksimal di 4 laga tersisa. Meskipun pergantian pelatih dimanapun merupakan sesuatu yang berat, namun saya percaya federasi atau PSSI telah mengambil keputusan dengan berdasarkan yang terbaik bagi Indonesia. Mari kita tetap bersatu dan selalu berjuang bersama menuju cita-cita. Kita Garuda, kata Jesus di Instagram story miliknya. Ya, siapapun nantinya pelatih yang akan menggantikan STY, tidak bisa lagi memakai alasan percaya proses. Seperti yang dikatakan oleh Bung Binder, karena tim ini adalah tim yang sudah dibentuk, jadi lolos Piala Dunia adalah harga mati. Dan saya pikir pelatih baru tersebut siapapun itu tidak bisa lagi nanti memakai alasan percaya proses. Maaf, gak bisa lagi. Karena ini adalah tim yang sebetulnya sudah terbentuk. Jadi yang nanti saya harapkan adanya prestasi bagi tim nasional Indonesia. Prestasi itu bisa juga adalah untuk lolos ke Piala Dunia. Karena targetnya kan itu. Ya dong, targetnya kan dari federasi itu dan juga keinginan kita semua. Ini kan harapan dan mimpi kita. Agar tim nasional Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia walaupun sulit. Tapi ini mimpi kita dan kita harapkan adanya pergantian pelatih ini adalah untuk membawa tim nasional Indonesia lolos ke Piala Dunia. Dan lagi-lagi saya ulangi, siapapun pelatih baru tersebut jangan memakai alasan harus ada proses dulu. Gak bisa. Ini prosesnya sudah jalan, sudah beberapa tahun yang lalu. Ini sekarang yang kita tunggu adalah prestasi. Ya, ditambah dengan nantinya akan banyak kedatangan pemain baru yang lebih memiliki kualitas, seharusnya progresnya bisa lebih cepat. Dan target untuk pelatih lama tidak berlaku untuk siapapun coach baru nanti. Kalau STY target rank 100, ya ini harusnya bisa lebih. Karena start dari ranking 127, lawan Australia harus win. Lolos Piala Dunia adalah harga mati. Bagaimana pendapat kalian?
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.